Selamat malam para penikmat cookies kismis, kumpulan kisah-kisah misteri. Pada malam hari ini, kami akan membawakan cerita horor karya dari Restu Wiraatmaja dengan judul Ngunduh Jiwa. Selamat mendengarkan. Kematian adalah salah satu bentuk akhir dari kehidupan seseorang. Ucapan ini ditujukan untuk orang-orang biasa. Berbeda dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi, mereka lebih tahu terkait dengan apa yang dirasakan jenazah setelah kematian itu merenggutnya. Sebelum jenazah dimandikan, Ibu Sumi telah melihat banyak pertanda aneh yang memuat banyak pertanyaan di kepalanya. Apa peran Pak Wikto dalam semuanya ini? Kalau Pak Wikto ikut, apa dia cuma dijadikan umpan? Atau justru sebaliknya? Ustadz Sumantri menghadapkan pandangannya ke arah Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Tampak bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mohon maaf, Pak. Bu, apa jenengan berdua ini orang yang memandikan jenazah? Benar, Ustadz. Kita berdua orang yang sering memandikan jenazah. Kalau Ustadz sendiri, saya kok baru lihat Ustadz. Ustadz asli desa ini atau gimana? Sebenarnya saya bukan berasal dari sini, Pak. Saya dari desa sebelah. Saya kesini karena disuruh orang dari desa Wongso. Jadi, Ustadz diberitahu siapa? Kok kebetulan sekali, Ustadz? Apa orang tersebut dukun? Bukan, Pak. Dia orang biasa. Udah deket sama saya karena anaknya beliau dulu hampir pernah menikah dengan saya. Saya udah 3 kali mimpin hal kayak gini. Dan dari keluarga Mas Deka sendiri ini udah kedua kalinya. Udah banyak orang meninggal dengan cara yang gak wajar. Saya sendiri juga heran siapa pelaku dari semua ini. Mereka kemudian perlahan meninggalkan pemakaman. Akan tetapi, pada saat Ibu Sumi melangkah pergi, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah belakang. Sumbi, titip anakku, jaga adikku. Ibu Sumi meminta kepada Ustadz Somantri dan juga suaminya untuk berhenti sejenak. Ia sangat yakin apabila suara itu berasal dari suara almarhumah Ibu Heni dan juga anaknya, almarhumah Kusumawati. Ada apa, Bu? Pak Ustadz, jenengan dari desa Wongso kan? Iya, Bu. Ada apa emangnya? Apa Pak Ustadz tahu siapa pengantin selanjutnya yang bakal dinikahi Bagus? Soal itu kita bicarakan di tempat jenengan aja, Bu. Kurang etis kalau bahas kayak gitu di sini. Pak Wikto mengenakan lagi pakaiannya. Ia kemudian mengambil air minum dan juga menyerahkan kepada Bunda Melati. Sebentar lagi bulan pengantin. Bagus juga harus melakukan ritual yang sama. Aku harap semua benar-benar dalam kendali yang aman. Pak Wikto merasa dirinya harus menjalankan pekerjaan berat yang di luar dari batas normal kehidupannya. Namun, secara perlahan, Pak Wikto menyadari kesalahannya. Entah mengapa, ia sangat merindukan mendiang istrinya. Hati kecil Pak Wikto merasakan penyesalan yang amat besar. Beberapa saat yang lalu, dirinya meniduri wanita lain dengan hasrat setan yang merasuki jiwanya hanya demi kekayaan sesaat. Lamun Pak Wikto membuat Bunda Melati terheran-heran. Apa kamu lagi mikirin istrimu yang baru dikubur itu? Enggak. Aku lagi gak mikirin itu. Jadi, apa kamu mau melanjutkan persyaratan kita selanjutnya? Oke. Mari kita lanjutkan ritualnya. Dengan tatapan berkaca-kaca, Pak Wikto akhirnya mengungkapkan keinginannya.
Walaupun terpaksa, ia tetap memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan Bunda Melati. Bunda Melati pun langsung membereskan semua barang-barangnya. Ia tahu jika penguburan yang dilakukan oleh para warga sudah selesai. Karena itulah, Bunda Melati tidak mau berlama-lama berada di sekitar rumah Pak Wikto, karena maksud dan tujuannya sudah tersampaikan. Begitu pula dengan Bagus dan yang lainnya. Mereka masih menunggu di luar sembari melihat keadaan luar. Bunda udah selesai. Sudah Bagus. Gimana pemakamannya? Apa udah selesai? Dari kejauhan, mereka melihat rombongan para warga yang sudah berbondong-bondong kembali menuju ke rumah Pak Wikto. Mereka udah terlihat dari kejauhan. Kita harus cepat pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, Bunda Melati menatap langit-langit rumah milik Pak Wikto. Sebentar lagi, wadah demit manten akan terisi dengan orang yang berbeda. Aku harap rumah kalian semua direnovasi setelahnya. Bi Imah dan Cici hanya tersenyum mendengar kalimat tersebut. Begitu juga dengan Pak Wikto. Mereka tahu jika Bunda Melati sudah mengatakan hal yang demikian, artinya pembagian hasil akan dilakukan. Bunda Melati, Bagus, Bi Imah, dan juga Cici perlahan meninggalkan rumah Pak Wikto. Sementara itu, sebelum Ustadz Somantri dan Ibu Sumi membahas terkait lebih dalam tentang kematian dari Ibu Heni, mereka terlebih dahulu mengantarkan Cika pulang ke rumah. Di saat Ibu Sumi ingin pulang, Cika langsung memeluk Ibu Sumi. Cika tidak ingin jika Ibu Sumi meninggalkannya. Lalu, Cika membisikkan sesuatu di telinga Ibu Sumi. Bu, jangan sampai Ibu Sumi mati ya. Ibu Sumi tidak mampu mendekap balik tubuh Cika karena kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Cika seperti kalimat indah namun sangat menyayat hati dan terus terngiang-ngiang di dalam kepala Ibu Sumi. Selepas memeluk Ibu Sumi, Cika pun menundukkan badannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Hari itu, Ibu Sumi melihat seorang anak yang sangat kehilangan arah. Bu, Ibu gak apa-apa toh? Apa kematianku udah deket ya, Pak? Ibu ngomong apa toh? Pamal Ibu ngomong kayak gitu. Orang-orang terdekat kita udah dikuburkan. Kita nggak tahu harus menyalahkan siapa. Apa benar yang bisa bikin kita meninggal itu karena takdir? Atau karena kehendak manusia yang emang pengen mempercepat kematian manusia lainnya hanya karena ambisinya sendiri? Kalimat itu membuat seorang Ustadz Somantri terdiam. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk menangkis semua asumsi yang baru saja dikatakan oleh Ibu Sumi. Kematian Ibu Heni membuat luka banyak orang, termasuk Ibu Sumi. Jadi, apa kita bisa melanjutkan obrolan kita yang tadi, Bu? Iya, Ustadz. Sebelum bulan pengantin datang, saya mau semuanya terselesaikan. Ibu Sumi akhirnya mengantarkan Ustadz Somantri menuju ke rumahnya. Mereka ingin membahas lebih dalam terkait dengan menyelesaikan ngunduh jiwa, serta menumpas orang-orang yang bersangkutan. Sementara itu, di desa Wongso, Dini masih berdiri di depan rumahnya. Ia menunggu kedatangan calon suaminya yang pada hari ini akan menjemputnya untuk pergi ke rumah Bi Imah. Tak berselang lama, mobil Bagus pun datang, tepat di depan rumah Dini. Dini langsung menampilkan wajah senangnya. Akan tetapi, dia tidak menyangka jika di dalam mobil terdapat wanita lain yang duduk bersebelahan dengan Bagus. Cici? Mas, kok Cici duduk di depan sih? Tadi kita habis ngelayat. Posisinya tuh Bunda di belakang, terus Cici di depan. Jadi mau nggak mau biar nggak terlalu lama, kita langsung ke rumahmu aja tanpa mindahin Cici dulu ke rumahnya.
Begitulah wanita, Mas Bagus. Dia nggak mau kalau tempat duduknya didahului wanita lain. Kalian berdua emang benar-benar pasangan yang serasi ya. Ya, nggak apa-apa, Tobi. Lagian juga bentar lagi Dini resmi jadi istriku. Dini hanya terdiam. Dia sangat kesal terhadap Imah dan juga Cici. Padahal, Dini ingin bermesraan dengan Bagus. Namun, kedua orang ini mengganggu momen percintaannya. Cici yang rupanya memiliki perasaan yang sama, langsung menambahkannya. Emangnya Dini bisa hidup selamanya dengan Bagus? Bukankah kamu juga seorang wanita? Apa salahnya menutup mulutmu rapat-rapat? Gimana jadinya perasaan kamu di posisiku sekarang? Udah sayang. Cici itu cuma bercanda aja kok. Maksud Mbak Dini gimana perasaanku kalau ada di posisimu? Udah jelas banget. Aku nggak akan ngebolehin siapapun buat duduk di singgasanaku. Apalagi kalau ada wanita lain yang sengaja menduduki tempat dudukku. Siapapun itu, aku akan menumpasnya. Maaf ya, Nduk Dini. Anakku itu cuma bercanda. Wajar aja. Yang baru aja meninggal itu orang tua si wanita yang merebut calon suaminya. Jadi Cici terbawa emosi. Tunggu dulu. Aduh, udah. Kenapa lagi sih sayang? Bukannya Cici belum ada riwayat menikah ya? Kalau emang yang dibilang Bi Ima benar, berarti calon dari Cici itu pria yang sangat istimewa, bukan? Pertanyaan menjebak itu membuat Cici terdiam. Sambil menatap Bagus yang sama kebingungan, Cici pun langsung melemparkan pandangannya ke arah jendela mobil. Kok kamu diem aja, Ci? Kalau kalian berdua masih ribut, mending turun aja. Dan akhirnya, Bagus menyalakan kembali mesin mobilnya. Tak berselang lama, mobil pun meninggalkan rumah Dini dan menuju ke rumah Bi Imah untuk dilakukannya riasan pengantin untuk Dini dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Bagus. Setibanya di lokasi, Dini langsung masuk ke rumah bersama. Setibanya di lokasi, Dini langsung masuk ke rumah bersamaan dengan Bi Imah. Sedangkan Cici, dia masih menunggu Bagus untuk masuk juga ke dalam rumah. Mas, nggak mau masuk dulu. Aku di luar aja, Ci. Aku lagi pengen sendiri. Cici pun mendekati Bagus. Dia kemudian memeluk tubuh Bagus, seolah-olah menjadi reuni baginya. Cici pun meminta maaf kepada Bagus, karena emosinya tidak bisa dikontrol. Maafin aku, Mas. Aku nggak mau kalau kamu jatuh ke orang lain selain aku. Ci, lepasin, Ci. Gimana nanti kalau Dini lihat? Nggak mungkin kok, Mas. Dini ada di dalam ruang rias pengantin sama ibuku. Apaan sih, Ci? Ci, udah lepasin. Lepasin sekarang. Di dalam kamar, Dini sudah menatap wajahnya di cermin dengan kesal. Dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihat sebelum memasuki kamar tersebut. Tiba-tiba, air matanya menetes dan jatuh di pipinya. Benar kata ibu. Pria itu bukan sebaik-baiknya pria yang aku nikahi nanti. Ibu Sumi memperhatikan gerak-gerik Ustadz Somantri. Ia kemudian duduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia ceritakan terkait selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya. Bunga ini adalah sesuatu yang sangat saya benci semenjak wanita yang saya cintai meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Saya nggak akan lupa dan wajahnya membiru saat kematiannya menjadi neraka dunia untuk kehidupannya waktu itu. Ia adalah anak yang baik, anak yang penuh kesetiaan, cintanya melebihi apapun. Tapi semenjak kedatangan seorang pria brengsek itu, aku nggak tahu kenapa saya dicampakkan begitu saja. Maksud Pak Ustadz, wanita itu meminta Pak Ustadz untuk menjauhinya. Iya, benar. Dia meminta aku untuk menjauhinya, padahal ibunya nggak mengizinkan pernikahan itu terjadi semenjak dirinya mendapat teror yang mengerikan. Tunggu. Siapa wanita yang Pak Ustadz maksud? Maksudnya, wanita yang aku cintai itu. Benar, Rahayu namanya.
Sudah kuduga. Ibu Sumi kenal Rahayu. Aku juga udah tahu cerita ini langsung dari si ibu wanita itu. Mbah Suryani kan namanya? Benar, Mbah Sur namanya. Beliau adalah ibu dari Rahayu. Gimana Bu Sumi dan Pak Sumardi mengenal beliau? Ibu dan Pak Sumardi mau membongkar ngunduh jiwa yang terjadi di desa ini. Katanya, korban dari ngunduh jiwa ini juga berada di desa lain seperti desa Wongso. Maka dari itu ibu mau tahu tentang ini lebih dalam. Karena kami berdua didatangi langsung oleh Rahayu. Rahayu mengganggu kalian. Iya, dia meminta tolong untuk dilepaskan. Kedatangannya bertepatan dengan kematian dari Kusumawati, korban gelapan ngunduh jiwa. Ustadz Somantri terdiam sejenak. Ia kemudian ingin lebih tahu secara dalam tentang informasi yang ditangkap oleh Ibu Sumi terkait dengan ngunduh jiwa. Namun, dari semua informasi yang kukumpulkan, aku belum mengetahui gimana cara kerja dari ngunduh jiwa. Lalu, apa hubungan Pak Victor dengan Bunda Melati? Ibu ingin tahu apa peran Pak Wikto? Memangnya apa peran dia? Dia itu sampah yang mau dibersihkan. Tapi sebenarnya dia itu hanya sampah karena sudah meninggalkan istrinya demi bualan kosong dari Bunda Melati. Hah? Jadi, Ibu Heni ditumbalkan? Ya, dan pelaku dari ngunduh jiwa ini adalah dua pasangan suami istri dan satu orang yang menutupi semuanya dengan seolah-olah menjadi perias pengantin di bulan pengantin nanti. Sekian cerita mistis yang kami bawakan hari ini. Apakah yang akan terjadi di kisah berikutnya? Pantau terus Cookies Kismis untuk kisah selanjutnya. Kalian juga dapat membaca thread kisah horor ini di akun Twitter @restuwiraatmaja. Terima kasih sudah mendengarkan.